Halo teman sahabat petani semua. Kita lagi di kebun ini. Kita akan cerita ini tentang alpukat yang satu ini. Sebelumnya perlu saya jelaskan ya, alpukat ini 5-6 bulan lalu pernah mengalami gangguan serangan bakteri virus. Tapi kita berusaha ya mengantisipasi. Mungkin perlu saya perlihatkan dulu ya. Ini ya teman-teman ya, di pangkal batang ya. Ini rutin ya, rutin kemarin ya, interval 1 minggu ya. Ini mengalami busuk pangkal batang. Ada kita posting ya di channel Alpukat Farm. Jadi kita make fungisida yang serbuk ya, kita larutkan dengan insektisida untuk mengantisipasi gangguan-gangguan ya, kutu, tungau atau penggerek batang. Karena ini pangkal batang ini kemarin ini berair ya, berair kecoklatan ya. Jadi alhasil ini udah mengering ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini sejauh dia ya, yang penting kita berusaha ya. Yang penting kita berusaha. Sejauh dia masih bisa kita atasi ya syukur ya. Kenyataannya ini akan berbakti dengan yang merawatnya. Kenapa saya katakan akan berbakti dengan yang merawatnya ya? Karena dari sisi penampakan ya, secara fisik ya. Mungkin teman-teman bisa dari kejauhan ya lihat, ada daunnya. Dia yang tidak wajar itu ya, daunnya tidak ada, bunganya banyak, buahnya banyak. Ini ada buah tapi berimbang dengan daun. Jadi kalau kita hitung jumlah daun masih lebih banyak ya, masih berlipat-lipat daripada bakal buah yang ada. Ini juga banyak bergantungan ya teman-teman, bakal buah yang ada. Ini juga kurang lebih udah 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan ini dari muncul bunga kita hitung ya. Ini ya, sama harapan kita semoga terberkati ya, nanti pada akhir tahun atau awal tahun di 2025 bisa petik tua. Ini juga bertingkat-tingkat juga. Di samping dia ada bakal buah. Ini ya. Ini ada bakal ya, bakal bunga ini. Ini yang baru muncul. Nanti dia ini akan berproses 2 bulan ke depan. Juga dia nanti seperti ini ya, akan menjadi bakal buah. Tentu ini kita sepenuhnya serahkan dengan proses alam, karena proses alam lah yang membentuknya. Dalam artian kita manusia ini hanya bisa sebatas ya, kita sebatas berusaha ya. Ini ya teman-teman. Ini jadi yang saya mau sampaikan itu, yang kemarin itu sakit, ini udah kita obati ya. Mudah-mudahan nanti ini setelah buahnya ini bisa kita panen ya, 4 bulan atau 5 bulan ke depan ya, tumbuhnya ini tetap baik, segar. Seandainya lah dia ini berisiko tinggi juga, karena buahnya juga ya lumayan ada gitu. Tapi kalau saya perhatikan ya, ini kita total ya, ini masih berimbang ya. Artinya jumlah bakal buah dengan daun yang ada berimbang. Karena daun ini sangat penting. Di daun inilah segala sesuatu itu diproses, dimasak. Anggaplah ini sebagai, kalau kita manusia itu, kalau kita ya ini dapur atau tempat memasak. Sedangkan kompor gasnya itu, ini udah berulang-ulang kita jelaskan ya. Kompor gasnya itu sinar matahari.
Ini bahasa saya biar teman-teman ya, biar kita sama-sama belajar ya, bukan berarti saya lebih bisa, karena saya juga saya juga belajar, saya juga mengikuti ya video-video YouTube teman-teman yang lebih senior. Jadi seperti itulah kan. Jadi udah banyak kita jelaskan ya tentang proses bagaimana tumbuhan itu mengolah makanannya. Seperti itu tadi. Daun ini sebagai dapurnya atau ya sebagai tempat masaknya, kualinya, pancinya apa di sini. Di situ di daun inilah dia menggoreng, menumis, merebus masakannya itu. Kompor gasnya yang bertindak sebagai kompor gasnya itu, sebagai kayu bakarnya itu sinar matahari. Sinar matahari ini coba kita perhatikan jelas-jelas ya. Itu ada spektrum, ada warna-warni ya. Disitulah kan. Di sinar matahari itu akan mengolah semuanya itu. Di klorofil ini kalau bahasa kimianya itu ya nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini malah di SD SMP udah banyak dipelajari sesungguhnya di pelajaran biologi yang dinamakan klorofil, zat hijau daun. Di dalam klorofil ini kalau kita lihat tipis sekali, tapi di dalamnya itu ada lagi struktur, ada lagi lapisan-lapisan kloroplas. Di kloroplas itulah ya terjadi reaksi kimia yang dikatakan reaksi terang karena terjadi siang hari. Di situ garam mineral yang udah larut dengan air dalam tanah diangkut, dimasaklah di daun. Dibantulah proses kimia itu, proses senyawa kimia itu CO2 plus H2O. H2O itu udah kita simpulkan di situ. Ada senyawa-senyawa garam mineral, pupuk yang kita tabur atau pupuk yang dah memang ada di dalam tanah, humus lain sebagainya terangkut. Direaksi oleh sinar matahari ini tadi ya, yang bertindak sebagai kompor gasnya atau kayu bakarnya, terjadilah reaksi kimia yang menghasilkan ya teman-teman ya, apa hasilnya? Menghasilkan glukosa ya, karbohidrat, glukosa, pati, karbohidrat ya. Kalau pati itu ya terdapat di umbi-umbian ya. Terus semua daun ini ya seperti itu, bukan hanya daun yang saya tunjuk tadi ya, semua daun yang ada ini proses yang dilakukan seperti itu. Hasil reaksi terang itu tadi menghasilkan karbohidrat atau glukosa yang sebagai makanan tanaman ini. Jadi tidak sesederhana itu kita kasih pupuk langsung prosesnya ada. Seperti inilah. Ini proses gambaran secara garis besarnya. Teman-teman ingin detail lebih jauh, banyak itu di YouTube sekarang, tidak susah kalau kita mau belajar lebih dalam ya tentang hal-hal fotosintesis dan reaksi terang, reaksi gelap itu. Jadi saya tuntaskan dulu ceritanya. Setelah karbohidrat ya, setelah karbohidrat ini udah siap di daun atau glukosa ini didistribusikan lagi pada malam hari. Dia mendistribusikannya pada siang hari ini kan dia hanya bekerja memasak sebanyak mungkin ya. Artinya sehingga prosesnya itu baik, tentu kalaulah memang kita anggap kurang nutrisi atau garam mineral itu kita tambahkanlah dari luar. Garam mineralnya bisa berupa NPK berimbang. Ada yang murah meriah kan, subsidi pemerintah itu pohon sekali. Itu udah lumayan ada NPK-nya. Ingat saya 15% nitrogen, di situ ada 10 fosfat. 10% maksudnya ya kandungan fosfat dan kaliumnya ada 12%. Itu udah lumayan lah ya. Tapi masih tinggi nitrogen. Terus hasil akhir buangannya itu ada di sini. Terus hasil buangan ya, limbahnya, ibarat katalah limbah ya. Limbah itu apa ya? Tidak diperlukan oleh tanaman, jadi dibuang ke alam bebas. Di mana dia buangnya? Limbahnya di sini. Di balik daun ini ya, mudah-mudahan ya teman-teman bisa melihat ya, di balik daun ini ada stomatol.
Stomata itu di setiap daun ini ada stomata. Yang disimpan di daun ini glukosa, pati, karbohidrat tadi. Hasil buangan itu limbahnya itu berupa ya oksigen. Ya, karena ini tumbuhan, limbahnya sangat diperlukan oleh kehidupan makhluk hidup yang ada di planet bumi, termasuk kita manusia, ya. Semuanya lah yang bernyawa pasti tidak terlepas dari oksigen. Nah, itu ya hasil buangan, ya namanya itu ya hasil reaksi tadi itu. Jadi yang diendapkan di sini glukosa macam-macam itu tadi. Pada malam terjadi lagi reaksi yang namanya reaksi gelap. Nah, bekerja lagi ini, bekerja lagi ya. Tentu nanti ya, dia terbalik. Pada malam hari dia mengeluarkan oksigen untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di planet bumi, tumbuhan ya. Pada malam hari dia memerlukan oksigen ya untuk mendistribusikan hasil masakan yang dikerjakan siang. Apa hasil masakannya itu tadi ya? Glukosa ya, karbohidrat untuk makanan keperluan semua struktur yang ada di pohon ini. Termasuk ini ya, untuk pengisian ya sel-sel buah ini sehingga dia lebih besar ya. Rasanya juga lebih enak, makanya setiap buah itu pasti ada rasa glukosanya, ada walaupun tidak seperti gula, tapi ada. Artinya itu ya bisa kita prediksi, kita bisa deteksi itu ada glukosanya, artinya disitulah penyimpanannya di buah ini. Makanya rata-rata buah itu ada rasa manisnya. Itu teman-teman ya, untuk dia mengisi sel buah salah satu, dan untuk dia bertahan hidup, untuk keperluan semua struktur yang ada di tanaman itu sendiri, termasuk akar, batang, dahan, ranting, daun. Itu setiap hari bekerja. Kita sebagai manusia paling hanya membantu sebisanya. Sesungguhnya itu semuanya udah ada oleh alam yang menyediakan, semuanya gratis ya, semuanya gratis. Air gratis ada di dalam tanah ya. Kalau kira kurang air ya kita tambahkan air ya teman-teman ya. Demikian juga CO2 memang udah ada buangan di alam udara bebas ini. Sinar matahari juga punyaan yang maha kuasa ya, udah memang diatur lah seperti itu ya. Hanya kita sedikit banyak harus tahu juga, sehingga kita bisa memperlakukan tanaman yang kita budidayakan. Oke teman-teman ya, lumayan siang juga ini cerita kita tentang alpukat. Ya, ini umur sama kurang lebih ya, memasuki 3 tahun 3 bulan. Udah berkali-kali juga berbuah, malah ini terserang batangnya ya. Kita tetap pertahankan, kita tetap jaga, dan kita tetap ya aplikasi ya fungisida kita ya. Mungkin ya rutenya tidak lagi 1 minggu ya, mungkin 2 minggu sekali lah kan. Karena saat ini juga lumayan ya, ini bisa kita simpulkan ya, walaupun dia berbuah tapi kondisi daunnya masih banyak, malah ada keluar bunga ya. Dan secara nutrisi kalau kita lihat juga cukup dari daun-daun ini ya, masih menunjukkan ya karismanya, masih menunjukkan ya pesonanya, karena masih hijau kehidupan ya. Jadi secara garis besar growth-nya lumayan baik. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, silahkan ini cerita kita di komen. Mungkin teman-teman ada cerita ya, silahkan nanti akan kita balas, kita konfirmasi. Tentu juga ya, jangan lupa ya di like, udah di like ya, jangan lupa di subscribe, sehingga teman-teman bisa mendapatkan ya tayangan-tayangan terbaru dari channel Alphocate Farm. Demikian juga dengan teman-teman mensubscribe, bahwa subscribe itu adalah gratis sifatnya. Teman-teman juga udah menspot, udah berkontribusi membantu channel Alphocate Farm tetap bisa berkembang ya. Kalau dia berkembang maju, tentu ya kita juga akan selalu ya ada posting-posting yang terakhir, posting-posting yang teratur seperti itu ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Selamat siang, salam dari Kebun Alphocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Tetap semangat.